Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alwan Gozi dari Fakultas Hukum dengan Prodi Ilmu Hukum dengan NPM 2252011195. Saya akan membacakan PPKMB, resum PPKMB hari pertama hingga hari terakhir. Hari pertama, pemateri pertama, peran kepolisian terhadap kejahatan digital, yang dibacakan oleh Irjen Pol Akad Dr. Ahmad Wijaya Gus, SIK, MSI, MM. Contoh kasus pelanggaran hukum di dunia maya: 1. Cyberbullying. 2. Penipuan online. 3. Penipuan phishing. 4. Bom email. 2. Cara agar terhindar dari UU ITE. 1. Penggunaan internet harus lebih teliti sebelum meng-share sebuah berita. 2. Mengecek kembali ketika ingin bertransaksi di internet. 3. Informasi yang dibuat harus berdasarkan pada fakta yang ada. 4. Jangan hanya mengkritik, tapi harus memberi solusi dari masalah tersebut. 5. Meminta maaf jika kita salah dan jangan takut untuk minta maaf. 6. Segera melapor ke pihak berwajib jika menjadi korban di sosial media sosial. Pemateri kedua, pengembangan karakter mahasiswa, yang dibacakan oleh Dr. Andes Susetya Herawati, ST, MSI. Tujuan dari pengembangan karakter adalah untuk menjadikan mahasiswa menjadi man of analysis, karena mahasiswa akan menjadi penerus bangsa yang membuat Indonesia semakin maju. Materi kedua, pemateri ketiga adalah pembangunan karakter mahasiswa dalam perspektif agama, yang dibacakan oleh Profesor Dr. Kiai Haji Said Akil Esrof, MA. Kiat-kiat menjaga toleransi umat beragama. 1. Tetap menghormati agama lain. 2. Tidak mengolok-olok agama lain. 3. Tidak membedakan agama kita dengan agama teman-teman. 4. Tidak merusak tempat ibadah dan agama lain. PPKMB hari kedua, dengan materi pertama, Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang dibacakan oleh Profesor Dr. Haryadi, MSI. Tujuan adalah untuk mendorong proses pembelajaran agar semakin otonom dan fleksibel, lalu menciptakan kultur belajar yang inovatif, tidak mengekang, dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa. Contoh kegiatan Merdeka Belajar: 1. Pertukaran pelajar. 3. Magang. 3. Asisten mengajar di suatu pendidik. 4. Penelitian. 5. Proyek kemanusiaan. 2. Materi kedua, kesadaran lingkungan terhadap manajemen resiko dan kampus sehat, yang dibacakan oleh Profesor Dr. Asep Sukahar, MKes, Kampus Sehat dan Healthy Profility University, yaitu gerakan untuk hidup sehat pada tatanan perguruan tinggi, dan gerakan ini menjadi cikal bakal aktifnya kampus Satgas Covid. 2. Upaya kampus sehat di Unila. 1. Zero tolerant area. 2. Praktik terhadap terpadu pembalasan kendaraan bermotor agar mengurangi polusi. 3. Tempat penanaman pohon anggrek. 4. Pengelolaan sumber air. 5. Tempat pembangunan sampah terpadu. Materi ketiga, etika kehidupan norma kampus, yang dibacakan oleh Profesor Dr. Yulianto, MSI. Tujuan mahasiswa itu bukan hanya mengejar IPK, tapi mampu memimpin dengan baik, mengembangkan kemampuan organisasi, dan mampu mengemukakan pendapat di depan banyak orang. 2. 10 karakter mahasiswa ideal. 1.
1. Rajin belajar, mempunyai orientasi yang jelas, bermanfaat bagi orang lain, dapat menguasai diri, peduli terhadap lingkungan, kreatif, inovatif, disiplin, rendah hati, mempunyai cita-cita tinggi. Materi ketiga, pengurus tinggi di era industri 4.0 dan kehidupan kampus selama masa pandemi, yang dibacakan oleh Profesor Suharto PhD. Era revolusi industri 4.0 menjadi tantangan bagi kita dan harus mempunyai inovasi yang lebih baik, tinggi dalam menghadapi era ketidakpastian seperti ini. Bukan hanya kita mahasiswa Indonesia, melainkan mahasiswa luar negeri pun sama. Hanya saja mereka sudah dapat teknologi yang lebih tinggi, sehingga mereka dapat berpikir bagaimana cara menghadapinya. PPKMB hari ketiga dengan tema melalui Merdeka Belajar Kampus Merdeka ciptakan mahasiswa fakultas yang berkarya dan berinovasi. Dengan materi pertama, akademik. Pemateri Dekan Akademik Fakultas Hukum. 1. Sistem perkuliahan. Sistem perkuliahan cepat yang dilaksanakan 3,5 tahun. 1 matkul terdiri dari paling sedikit 22 SKS. Minimal SKS dalam setahun adalah 146. 1 SKS terdapat 50 menit. Wakil Dekan Bidang Umum Keuangan adalah Bu Yulianti ST. Dan Subkoordinasi Umum Keuangan adalah Bapak Seto. Kepala Kantor C, Ibu Eka. Bendahara KH, Ibu Supriyanto. Penyusun anggaran FH, Bapak Denis. Tim IT, Mas Evon, Mas Angga, Mas Sofian. Badan Keuangan yang melopori banding dan keringanan UKT. Sarana perkuliahan, Gedung A, Gedung B, Gedung C, Gedung D, Gedung E, Gedung H, Gedung I, Gedung F, Gedung Alumni, dan Gedung Peradilan Semu. PPKMB hari keempat. Sistem perkuliahan di masa pandemi. Pemateri Bayu Sujatmiko. Sistem perkuliahan student based learning, interaksi antara dosen dan mahasiswa. Etika mahasiswa dengan hanya dosen jika harum di bawah kapal. Materi 2 Irjen Pol Purnawirawan Dr. Haji Iko Edwin SK SH MH membicarakan tentang nasihat takdir masuk Fakultas Hukum. Materi ketiga Politeknik Unila yaitu Dr. Evi Kurniawati mengenalkan cara kerja BPJS di Politeknik Unila dan menjelaskan Ornawa organisasi mahasiswa. Terdapat 14 organisasi mahasiswa di dalam FH, yaitu DPM, BEM-FH, dan UKM seperti FOSI, MU, Mahkamah, Perstitusi, PSPH, Pusat Studi Bantuan Hukum, Mahusa. Itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.